Amaluddin MHD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ananda Jatnika Eva, coba Ananda perhatikan, hari ini Ananda berdua dihadiri oleh orang-orang terpenting dalam kehidupan. Ada orang tua, bibi, guru-guru, teman, sahabat dekat, hadir semuanya. Karena mereka ingin menghantarkan Ananda berdua dengan doa. Rumah tangga itu seperti Ananda naik perahu yang akan melewati lautan. Air laut itu ada saat tenang, kapal laut, perahu itu bisa melewati dengan nyaman, bisa menikmati pemandangan yang indah. Tapi Ananda perlu ketahui, ketika kapal laut itu bergerak, tidak selamanya air laut itu tenang. Ada saat tiba-tiba angin yang besar, ombak yang dahsyat. Karena itu rumah tangga butuh suatu kolaborasi, butuh suatu kerjasama antara nahoda dengan mu'alim. Mu'alim itu chief officer yang melaksanakan secara teknis. Ananda itu diumpamakan seperti nahoda, Ananda Jatnika. Sementara Eva itu mu'alim yang menerjemahkan apa yang diinginkan oleh nahoda. Oleh karena itu, kalau Ananda berdua ingin melewati lautan yang tenang, yang kadang-kadang juga ada ombak yang besar, supaya Ananda berdua sampai di satu pulau yang menjadi cita-cita bersama, yaitu Pulau Mawaddah Warohmah Sakinah, maka ada beberapa hal yang harus Ananda miliki. Pertama, Ananda berdua harus paham sifat dan tabiat masing-masing. Ananda Jatnika terus pelajari sifat dan tabiat Eva. Eva harus mempelajari terus sifat tabiat Jatnika. Tapi bukan hanya mempelajari, Ananda berdua harus mau menerima apa yang tidak nyaman, atau dengan kata lain harus menerima kekurangan. Jadi rumah tangga itu tidak akan abadi, tidak akan kekal, tidak akan sampai pada mawadah warohmah kalau suami istri itu selalu merasa dirinya paling benar. Jadi Jatnika sama Eva harus banyak belajar menerima kekurangan Eva, Eva menerima kekurangan Jatnika. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rizqa. Bila Allah akan memberikan kebaikan pada satu keluarga, Allah tumbuhkan rizqun. Jadi rizqun itu artinya makin nyaah, makin sayang, makin ingin melindungi ketika pasangan hidupnya punya kekurangan. Misalnya, ya, ada sifat Eva yang tidak disukai oleh Jatnika, karena manusia tidak diciptakan sempurna. Jatnika diciptakan dengan segala kekurangan, Eva juga begitu. Tapi Jatnika selalu belajar dan menerima kekurangan Eva. Eva juga belajar terus dan menerima kekurangan Jatnika. Nah, itu yang disebut dengan rifkun. Jadi Ananda berdua harus selalu mau menerima kekurangan. Kenapa di sini banyak yang rumah tangganya bisa puluhan tahun? Karena mau menerima kekurangan pasangannya.
Karena mau menerima kekurangan istri, mau menerima kekurangan suami. Itu yang pertama. Kalau Ananda ingin melewati lautan yang begitu dahsyat dalam perjalanan rumah tangga, belajar terus terima kekurangan istri, kekurangan suami. Itu yang pertama. Yang kedua, Ananda itu harus punya energi yang kuat, tenaga yang hebat. Apa itu? Kekuatan agama. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, maka Allah tumbuhkan semangat dalam beragama. Jadi Jatnika, Eva terus belajar agama, belajar. Dalam perjalanan waktu, belajar itu bukan sekedar belajar agama yang sifatnya hafalan, tapi bagaimana ajaran agama ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mau mendengarkan nasihat, tapi bukan hanya mendengarkan, fayattabi'una ahsana. Mereka mengikuti, mengamalkan. Jadi untuk Ananda Jatnika, Eva, 1, lapang hati, memperbaiki dan menerima kekurangan masing-masing. Yang kedua, kuatkan rumah tangga Ananda dengan agama. Terus belajar agama. Ananda berdua juga mengamalkan agama. Indah ada saat kita saum Senin, Kamis bareng, ya. Kemudian ada saat tahajud bareng, gitu. Ada saat datang ke majelis taklim bareng, gitu. Kalau Allah memberikan rezeki yang luas, berhaji bareng, umroh bareng. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang harus Ananda miliki adalah manusia itu tercipta secara tidak sempurna. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan. Kenapa di sini ada yang rumah tangganya sudah puluhan tahun, bahkan yang memisahkannya kematian? Karena suami istri itu harus punya kekuatan memaafkan. Jatnika pasti akan menemukan Eva itu melakukan suatu kesalahan, karena dia manusia. So, Jatnika buka hati untuk memaafkan. Eva juga sama begitu. Dan Jatnika itu tidak sempurna. Manusia ada khilaf. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat khilaf dan lupa. Maka Eva, maafkan. Jadi modal yang ketiga untuk Ananda Jatnika dan Eva adalah buka hati, fa'fu anhum, maafkan. Bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum, doakan. Dan wasyawirhum fil amr. Coba musyawarahkan kalau ada hal-hal yang sekiranya perlu dimusyawarahkan. Jadi suatu perjalanan yang begitu dahsyat, melewati lautan yang tenang, yang kadang-kadang juga ada ombak yang hebat, yang kadang-kadang juga ada angin topan yang hebat, maka Ananda berdua harus punya modal itu. Terima kekurangannya, terus bina diri dengan agama, buka hati untuk memaafkan. Yang keempat, waliyaqulu qaulan sadida. Kamu harus bicara benar. Jatnika harus jaga lisan. Jangan sampai lisannya meluluh lantakan kehormatan istri. Eva harus menjaga lisan. Jangan sampai lisannya menjatuhkan martabat suami. Betapa banyak suami yang kehormatan dan martabatnya hancur bukan oleh temannya, oleh istrinya. Dan tidak sedikit istri yang martabatnya hancur bukan oleh orang lain, tapi oleh omongan suaminya. Makanya Allah berpesan di surat An-Nisa, wal yaqulu qaulan sadida. Sok kamu bicara benar. Bicara yang berusaha untuk menjaga kehormatan masing-masing. Nah, oleh karena itu
gunakan rumus kul khairon auliyasmu. Bicara yang benar. Kalau kita lagi marah, diam saja, jangan bicara. Sebab ketika kita marah, nanti omongan kita tidak terkontrol, keluarlah kata-kata yang melukai istri. Ketika istri marah, coba redakan dulu. Bukan tidak boleh membicarakan masalah, coba redakan dulu. Begitu sudah reda, bicaralah baik-baik. Nah ini yang kemudian akan muncul saling menghargai suami istri. Ustadz Ibnu Katsir pernah menuliskan sebuah riwayat. Katanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh istrinya, Nabi itu kelihatan sedih sekali. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau begitu bersedih seperti sedihnya sekarang ini. Apa kata Nabi? Gimana aku tidak bersedih? Selama 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Jadi untuk Eva, belajarlah bagaimana Nabi sampai begitu kehilangan Khadijah, ya, Bunda Khadijah, karena ternyata Bunda Khadijah itu sangat bisa menjaga lisan. Kata Nabi SAW, 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Begitu juga kita sebagai suami. Khairukum li ahli. Jat nikah, laki-laki yang paling mulia itu yang memuliakan istri dan keluarga. Bukan laki-laki mulia kalau ke orang lain berehan, ke orang lain bager, ke orang lain ramah, tapi ke istrinya pelit. Laki-laki yang hebat itu yang memuliakan istrinya, memuliakan keluarganya, dan baik kepada sesama. Karena banyak orang yang baik kepada sesama. Pada stafnya di kantor baik, dermawan, ke teman-temannya dermawan, tapi ke istrinya pelit. Nah, kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang memulai kebaikan itu pada keluarga. Ananda Jatnika Eva, ya. Dan yang terakhir, jangan pernah lelah Ananda berdua berdoa. Tidak ada rumah tangga yang hebat kecuali di situ ada untayan-untayan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, mengetuk langit dengan kekuatan doa. Berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk diri kita, termasuk kita semua hadir di sini. Karena sayang sama Jatnika sama Eva, kita ingin mendoakan mudah-mudahan Ananda berdua selalu dikuatkan oleh Allah untuk selalu memaafkan pasangan, untuk selalu bisa menerima kekurangan, untuk selalu menghiasi rumah tangga Ananda berdua dengan doa, sehingga Allah membukakan pintu-pintu keberkahan untuk Ananda berdua dalam membangun rumah tangga. Jangan lupa untuk selalu bersilaturahmi kepada orang tua. Tidak ada doa terindah kecuali doa yang lahir dari lisan dan hati orang tua. Alhamdulillah, Jatnika dengan Eva orang tua masih lengkap. Sok silaturahmi dan silaturahmi. Setiap kali silaturahmi, walaupun yakin orang tua kita pasti mendoakan, selalu katakan, Bapak, Ibu, doakan kami. Ma, Bapak, doakan abdi. Orang tua pasti selalu mendoakan, tapi dengan segala kerendahan hati. Indah kalau kita selalu memintanya. Semoga Ananda, Jatnika, Eva
oleh Allah, diberi rumah tangga yang mawaddah rahmah sakinah, dibukakan pintu rezeki yang luas, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan semoga Ananda berdua bisa menjaga rumah tangga bukan hanya sampai akhir hayat, tapi Ananda berdua bisa berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah puncak dari keindahan rumah tangga bukan sampai mati. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihi. Mereka masuk ke dalam surga Aden beserta orang-orang soleh dari ayah ibu mereka, anak cucu mereka, pasangan hidup mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk dari semua pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga karena kalian sabar. Jadi sabar mengarungi kehidupan, insya Allah rumah tangga itu bisa sampai surga. Itu yang bisa saya sampaikan mewakili kedua orang tua Ananda, dan juga sekaligus Jatnika dan Eva itu juga anak saya, anak didik saya. Bertahun-tahun membersamai, walaupun saya tidak bisa memberikan apa kecuali doa. So, anak-anakku, kalian bisa bahagia dengan karunia dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Ananda berdua selalu diberi keberkahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.